Yang terhormat Pak Muharrul Jalil, Direktur Utama Media Asuransi Indonesia, Bapak Ibu, Bapak-Bapak ya, Ketua Asosiasi Pendiri Media Asuransi, eh, Bapak, Ibu-Ibu, para panelis, dan juga Bapak Ibu yang menghadiri webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, pertama-tama izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Ogi, karena hari ini memang beliau terjadwal untuk rapat Dewan Komisioner setiap hari Rabu dan uh, dimulai jam 9. Jadi beliau tidak bisa menghadiri webinar yang sangat penting ini dan menyampaikan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Uh, Kita pertama-tama harus mengucap syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu hari ini diberi kesempatan hidup, dan bukan hanya hidup tapi sehat gitu ya, sehingga kita bisa berkarya dan juga bisa memikirkan bagaimana kita membawa industri kita ini maju ke depan. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal Bapak Ibu mengenai apa yang kami pikirkan ke depan dan juga melatar belakangi apa namanya issuance dari POJK 23 tahun 2023 ini. Di sini sudah hadir Pak Jonieri sebagai think tank nanti yang mengawal terbitnya POJK 23 ini, dan nanti beliau akan menjelaskan dengan lebih detail gitu ya. Slide saya bisa ditampilkan. Ya, mohon izin Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi saya mulai dari view dari OJK di awal tahun ini ketika kami melihat bagaimana kinerja tahun 2023. Slide berikutnya. Jadi view OJK bahwa memang sektor jasa keuangan ini di Indonesia dilihat dinilai kokoh untuk menghadapi potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Nah, ini memang kata kuncinya Bapak Ibu, bahwa memang kita melihat bahwa industri kita cukup baik posisinya gitu ya. Kestabilan nasional bisa terjaga dengan baik, permodalan yang cukup kuat, likuiditas yang memadai, dan kemudian profil risiko yang sudah teridentifikasi dan bisa dijaga dengan baik, sehingga kita sudah bisa bersiap untuk menghadapi potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global ini. Nah, memang kalau kita lihat secara global sudah ada banyak perbaikan, tetapi memang kalau kita lihat sebagai contoh di The Fed gitu ya, yang memang berencana menurunkan tingkat suku bunga sampai 75 basis point sepanjang tahun 2024. Namun demikian kita melihat memang waktunya kapan ini yang belum bisa kita prediksi dengan baik. Sehingga memang terminologi-terminologi yang ada sekarang ini seperti high for longer itu masih akan terjadi di sepanjang tahun 2024 ini. Nah, memang pasar Bapak Ibu terus mencermati perkembangan geopolitik gitu ya ke depan. Memang kalau kita lihat apa namanya perang yang ada di jalur Gaza ini sekarang ini sudah melebar kepada bagaimana beberapa pihak itu kemudian memblokade gitu ya di Laut Merah ini, sehingga memang kondisi ini menyebabkan adanya tambahan biaya ekonomi, sehingga ini juga membuat tantangan tersendiri. Di samping itu Bapak Ibu, kalau kita lihat di dunia ini mungkin sepertiga dari penduduk dunia ini itu akan mengikuti pemilu yang akan terjadi sepanjang tahun 2024 ini. Jadi ini memang akan menjadi menarik bagaimana kita melihat potensi terhadap pertumbuhan ekonomi ini. Ekspektasi tingkat suku bunga dari The Fed ini memang harapannya akan mendorong adanya aliran dana masuk kembali ke emerging market termasuk kita gitu ya. Dan harapannya ini memang akan memperkuat pasar global. Tetapi memang kapan yang terjadi sekali lagi memang masih perlu dicermati. Kemudian volatilitas harga saham, surat utang ini memang berpotensi menurun, tetapi kita perlu mencermati volatilitasnya. Di domestik, Bapak Ibu, seperti sudah kami sampaikan bahwa memang kondisinya sepertinya sangat kondusif. Tingkat inflasi masih bisa terjaga rendah. Kalau kita lihat akhir tahun lalu itu sekitar 2,6% year on year. Harapannya tahun ini juga mungkin dipotensi akan lebih rendah lagi. Kemudian leading indikator dari perekonomian nasional kita itu cukup positif. Surplus neraca pembayaran masih cukup baik dan bisa terjaga, dan ekspansi dari PMI manufaktur ini masih kelihatan pada tren yang positif. Kita memang perlu mencermati permintaan domestik ke depan, dan memang harapannya gebiar pemilu yang akan kita hadapi di awal bulan depan gitu ya, dan kemudian sampai apa namanya setelah itu selesai, harapannya itu juga memberikan sedikit injeksi kepada perekonomian kita. Meskipun demikian Bapak Ibu, di slide berikutnya tantangan kita itu memang sangat besar gitu ya.
geopolitik ini memang akan terus mendorong. Tadinya kita berpikir China, US itu sudah mau selesai gitu ya, kemudian muncul Rusia dan Ukraina, kemudian di jalur Gaza dan sekarang melebar ke Laut Merah gitu ya. Dan ini memang kita tidak bisa tahu kapan berakhirnya dan bagaimana dampaknya kepada perekonomian, sehingga kita perlu mengantisipasi ini dengan baik. Climate change, Bapak Ibu, ini juga menumbuhkan satu kekhawatiran gitu ya. Bagaimana dampaknya terhadap extreme weather ini, kemudian terhadap dampak terhadap natural disaster, bagaimana kemudian kita bisa mengawal ini dari sisi asuransi, ini memang menjadi kekhawatiran yang menjadi tema dalam diskusi-diskusi internasional yang kami juga hadiri, dan memang ini menjadi concern gitu ya. Meskipun sudah banyak effort yang dilakukan, bagaimana kemudian kita mendorong adanya green energy gitu ya, kemudian mendorong industri-industri untuk melakukan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam, ini semua dilakukan untuk juga bagaimana caranya kemudian memitigasi dampak dari extreme weather ini. Kemudian Bapak Ibu, dari sisi perkembangan teknologi, digitalisasi ini juga kalau kita lihat memang ada dua sisi mata uang. Jadi dari sisi membantu efisiensi di industri kita ini sangat-sangat sangat-sangat kelihatan, dan ini harapannya kami juga terus mendorong Bapak Ibu untuk terus memanfaatkan digitalisasi ini untuk mendorong efisiensi. Dan kalau kami melihat Bapak Ibu, sebenarnya efisiensi ini bukan hanya mendorong dari sisi digitalisasi ini bukan hanya mendorong dari sisi efisiensi Bapak Ibu terhadap biaya OPEX gitu ya. Tapi kami juga melihat bahwa sebenarnya digitalisasi ini bisa kita pakai untuk menjembatani hubungan antara Bapak Ibu sebagai perusahaan asuransi dengan pemegang polis gitu ya. Karena dengan adanya teknologi digitalisasi ini, kita bisa segera memberitahu nasabah itu pada saat mereka disetujui aplikasi asuransinya, kita bisa mengirimkan summary polisnya langsung di gadget yang mereka punya dan mereka bisa segera baca. Jadi harapannya uh, apa namanya jalur miskomunikasi ini bisa kita mitigasi, bisa kita persempit, sehingga dengan teknologi digital ini akan sangat membantu. Jadi itu yang kita harapkan. Tetapi memang Bapak Ibu perlu dicermati di sisi lain, ini juga ada dampak yang perlu diperhatikan seperti dua sisi mata uang gitu ya. Jadi dampaknya terhadap bagaimana Bapak Ibu mengelola data gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu kemudian memastikan bahwa data-data ini bisa aman dari cyber risk gitu ya, dari kemudian pemanfaatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi ini semua kami melihat bahwa memang perlu dicermati oleh Bapak Ibu sebagai pelaku di industri kita ini. Pandemi mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, kalau dulu secara aktuaria gitu ya, kita bisa berbangga bahwa yang namanya peluang 1 in 200 years itu adalah resiko yang tidak mungkin terjadi gitu ya. Tetapi pandemi membuktikan itu bisa terjadi, dan bisa terjadi kapan saja, dan bisa berulang gitu ya. Jadi asumsi-asumsi bahwa 1 in 200 years itu tidak perlu kita cermati, ini sekarang ini menjadi sesuatu yang harus kita cermati, dan ini memang membutuhkan kapasiti tertentu. Slide berikutnya, ini adalah 6 common strategic themes Bapak Ibu yang muncul dalam diskusi kami dengan para regulator di beberapa negara lain gitu, yang tergabung dalam International Association of Insurance Supervisors gitu ya. Jadi climate risk seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini memang menumbuhkan pertanyaan bagaimana caranya kita kemudian memitigasi risiko-risiko, terutama yang berkaitan dengan memang skop pekerjaan kita, industri kita gitu ya. Bagaimana kita memitigasi natural catastrophe ini dan protection gap ini. Bahkan di bulan Maret ini akan ada satu diskusi di Tokyo, bagaimana kemudian para insurance regulator ini kemudian memitigasi risiko-risiko ini dengan menggalang kekuatan dari industri perasuransian. Tetapi kita juga melihat Bapak Ibu bahwa sebenarnya perusahaan asuransi ini kalau dia bisa mengatur dengan baik, dia akan menjadi investor institusional yang bisa terus mendorong pertumbuhan green economy ini. Jadi harapannya Bapak Ibu memang kita di industri asuransi ini bisa mendorong seperti itu, dan kami dari regulator juga bersiap-siap untuk membantu hal tersebut. Yang kedua, conduct dan culture. Ini memang menjadi penting Bapak Ibu, karena memang kalau kita lihat sekarang ini di samping effort kita untuk mendorong penerapan GSG yang baik gitu ya, penerapan conduct yang baik, tetapi memang kita masih melihat perusahaan-perusahaan yang besar itu juga masih bisa jatuh gitu ya, karena adanya revolusi atau evolusi dari conduct dan culture ini yang memang perlu dicermati oleh Bapak Ibu. Zamannya berubah, tentu culture-nya harus berubah, tetapi
basic prinsipal itu harus tetap dijaga. Jadi bagaimana Bapak Ibu meramu conduct dan culture ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan kami di regulator ini mencoba meramu bagaimana kami mendukung ini melalui pengaturan-pengaturan yang ada. Peningkatan risiko cyber ini perlu terus dicermati Bapak Ibu karena sekarang ini kita lihat dengan mudahnya cyber attack ini terjadi dan di industri kita sudah terjadi beberapa kali dan begitu mudah kita diserang gitu ya. Jadi ini memang pertanyaannya bagaimana kita memitigasi. Jadi bukan bagaimana menghindari serangan ya, tetapi bagaimana Bapak Ibu memitigasi ini dan ini yang memang perlu kami dorong supaya Bapak Ibu punya kapasitas dari sisi IT capability ini untuk memastikan bahwa Bapak Ibu punya mitigasi yang baik untuk melakukan itu. Digital innovation ini tentu sangat mendorong apa namanya bukan hanya efisiensi dari sisi OPEX, tapi bagaimana Bapak Ibu kemudian kena atau berhubungan connect dengan nasabah-nasabah gitu ya. Dan kalau connection-nya makin dekat, makin sering, dan itu dimungkinkan dengan digital innovation ini, maka harapan kami potensi komplain dari nasabah itu karena ketidakmengertian terhadap proteksi yang mereka beli itu menjadi semakin kecil. Jadi ini yang kami terus dorong bahwa digital innovation ini membantu Bapak Ibu juga untuk bisa semakin dekat dengan apa namanya pemegang polis. DEI ini menjadi penting Bapak Ibu untuk diperhatikan, memang menjadi salah satu apa namanya bahan perbincangan di antara para regulator. Bagaimana regulatornya juga mendorong gitu ya. Meskipun ini adalah sebenarnya basic principle gitu ya, tetapi bagaimana dari sisi regulatori kita bisa mendorong. Financial inclusion ini menjadi PR besar kita dan kalau Bapak Ibu lihat di salah satu aspek di dalam roadmap kita, ini juga menjadi penting. Kenapa? Karena memang kita masih sangat rendah. Bahkan memang di kita itu financial inclusion kita itu lebih rendah daripada financial literacy. Dan ini memang hal yang umum terjadi, tetapi memang angkanya masih sangat rendah Bapak Ibu. Jadi nasabah kita, masyarakat kita itu sudah memahami mengenai pentingnya asuransi, tetapi untuk beli itu masih bertanya-tanya. Bisa jadi salah satunya karena memang pengalaman buruk yang kita hadapi beberapa waktu yang lalu. Jadi ini ada 6 common strategic themes Bapak Ibu yang sering mengemuka dalam pembicaraan-pembicaraan kami. Di Indonesia sendiri kita mendapat bantuan dari World Bank dan IMF untuk melakukan financial assessment terhadap industri kita dan tahun 2023 ini industri asuransi juga sudah masuk ke dalam lingkup assessment ini. Dan di akhir tahun lalu, Bapak Ibu, kita sudah melakukan assessment dan preliminary findings itu memang ada hal-hal yang perlu tindak lanjuti seperti penguatan JRC, isu konsolidasi pasar, penerapan IFRS 17, pengaturan mengenai climate risk ini seperti apa, kapasitas reasuransi domestik, dan penguatan kompetensi dari sisi pengawas. Jadi ini hal-hal yang sudah kami diskusikan dan sedang kami siapkan. Ini roadmap yang kita sudah isu akhir tahun lalu sebagai respon kita Bapak Ibu untuk melihat bagaimana kita memitigasi dampak dari kondisi pasar yang saya sampaikan tadi. Jadi tema roadmap kita kalau Bapak Ibu masih ingat adalah untuk restore public confidence gitu ya. Kenapa kita ambil tema ini? Karena memang di beberapa tahun terakhir itu kita mengalami apa namanya public confidence yang sangat rendah. Dan untuk bisa membangun di atasnya, kita perlu merestore public confidence ini sebagai fondasi yang kuat untuk kita membangun di atasnya. Nah, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, kalau kita sudah bisa restore ini, bagaimana kemudian kita membangun industri kita yang kuat supaya bisa kemudian mengatasi permasalahan-permasalahan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang kita lakukan di beberapa tahun yang lalu. Jadi kami melihat ada 4 pilar yang kita sepakati waktu itu Bapak Ibu oleh OJK dan asosiasi. Jadi pilar pertama bagaimana kita memperkuat permodalan kita dan mendorong market deepening. Ini tadi untuk mengatasi financial inclusion yang rendah Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu lihat memang di pilar ini permodalan, ketentuan mengenai permodalan ini menjadi sangat penting. Nah, memang kami juga melihat bahwa sesuai masukan dari industri bahwa memang pertanyaan berikutnya bagaimana kemudian kita melakukan masa transisi ini dan end state-nya itu seperti apa. Ini yang perlu kita cermati dan nanti saya rasa nanti Bapak Ibu akan mendiskusikan hal ini bagaimana penerapan dari POJK 23 tahun 2023 ini gitu ya kita terapkan ke depan. Tetapi idenya Bapak Ibu adalah memang POJK ini terbit untuk membantu penguatan kapital dan juga mendorong market deepening seperti yang sudah saya uraikan tadi latar belakangnya. Governance dan risk management Bapak Ibu di pilar yang lain ini sangat membutuhkan permodalan yang kuat karena memang governance dan risk management sekarang ini tidak bisa lagi kita lakukan hanya secara administrasi,
tetapi memang harus menggunakan database yang sangat kuat, dan itu artinya Bapak Ibu harus menyediakan infrastruktur yang sangat baik. Ekosistem ini nanti kami akan terus dorong supaya ada end-to-end reinforcement di dalam industri kita, dan bagaimana kami memanfaatkan 3 layer supervision ini. Di sisi best practice Bapak Ibu ada satu bagian yaitu penerapan PSAK 117 yang akan kita mulai di 1 Januari 2025. Dan isunya ini adalah memang bukan hanya dari sisi ketersediaan data, tetapi juga bagaimana Bapak Ibu membangun infrastruktur yang baik untuk bisa menghasilkan data yang dibutuhkan dan membutuhkan expert-expert untuk melakukan itu. Jadi semua ini memang Bapak Ibu kalau kita lihat memang mengelola industri kita ini tidak bisa lagi dengan kapital yang sangat terbatas. Nah itu sebabnya di POJK ini kita mendorong timbulnya POJK 23 ini supaya kita bisa ke depan membangun industri kita dengan posisi yang sangat kuat. Slide terakhir Bapak Ibu ini sedikit view mengenai POJK 23 tahun 2023, bagaimana kami melihatnya gitu ya. Jadi memang aspek terbesar itu adalah pada sisi penguatan industri. Jadi penguatan dari sisi aspek permodalan, bagaimana kita ingin mencapai permodalan yang memadai. Kita sudah mencoba melakukan pentahapan di akhir tahun 2026 dan akhir tahun 2028 gitu ya. Dan bagaimana industri ini bisa berkonsolidasi ke depan. Kemudian kita introduce yang namanya KUPA, ini memang juga mencontoh yang ada di industri perbankan. Dan kita juga belajar bagaimana industri perbankan mulai menerapkan ini di akhir tahun 2024 ini. Kemudian di dalam POJK ini juga kita mendorong penguatan aspek kelembagaan Bapak Ibu. Jadi bagaimana pengendali itu kita redefine bahwa memang ini adalah orang-orang yang mengendalikan perusahaan. Bagaimana kemudian memanfaatkan tenaga kerja asing dengan sertifikasi tertentu. Bagaimana kebutuhan tenaga ahli, ini juga coba kami atur, dan secara spesifik memang kita mengatur mengenai aktuaris perusahaan, kemudian kita mengatur mengenai auditor internal, dan pejabat eksekutif yang ini memang diintroduksi pertama kali di POJK ini Bapak Ibu. Nah semua ini kita mendorong supaya Bapak Ibu ketika mengelola perusahaan itu memang memikirkan secara matang bagaimana semua ini ada aspek-aspek ini ada untuk kemudian bisa memampukan Bapak Ibu mengelola perusahaan dengan baik. Penguatan tata kelola yang baik ini sekali lagi kami terus dorong Bapak Ibu. Jangan lupa bahwa prinsip-prinsip dasar kalau kita bicara di asuransi itu adalah control cycle-nya, melihat pengelolaan liability ini menjadi penting. Jadi Bapak Ibu memang kami melihat bahwa ALCO atau ALM di industri asuransi ini menjadi sangat penting, bahkan lebih penting dan lebih kompleks Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tidak hanya mengelola asetnya saja, tapi Bapak Ibu harus juga mengelola dari sisi liability-nya. Jadi ini memang menambah kompleksitas sehingga harus dikelola dengan baik. Di dalam POJK ini juga ada penguatan dan kewenangan OJK untuk melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Bapak Ibu, ini sesuai dari amanat Undang-Undang P2SK gitu ya. Dan dimungkinkan juga ada kerjasama dalam satu kepemilikan. Nah ini memang bagaimana Bapak Ibu mensinergikan effort ini juga dimungkinkan dalam POJK ini. POJK ini juga mengakomodasi amanah dari Undang-Undang P2SK seperti pembentukan dana jaminan, kemudian penyempurnaan ketentuan mengenai agen asuransi. Nah ini Bapak Ibu mungkin sesuatu yang baru yang kita juga melihat bahwa ekosistem kita ini perlu kita cermati. Sementara kita mengatur industrinya, perusahaan asuransinya, kita juga perlu mengatur ekosistem yang orang-orang yang ada atau bahan-bahan yang ada dalam ekosistem ini, termasuk di dalamnya adalah agen asuransi. Dan kita melihat bahwa kita perlu meregulate ini supaya memastikan bahwa inklusi itu bisa sampai di negeri kita ini. Jadi bagaimana kami mengatur agen asuransi dari sisi pendaftaran, kemudian persyaratannya seperti apa, kode etiknya seperti apa, keberlanjutannya seperti apa. Dan kita berharap bahwa dengan pengaturan ini Bapak Ibu, kita kemudian bisa mendorong agen asuransi ini untuk menjadi agen asuransi yang memang punya kompeten. Dan dengan kode etik yang baik ini kita berharap industri kita bisa tumbuh dengan lebih baik lagi penetrasinya. Karena sekarang ini Bapak Ibu, salah satu permasalahan kita yang kami lihat itu adalah secara premi kita bisa bertumbuh, tetapi sebenarnya inklusi kita itu, penetrasi kita itu tidak bergerak gitu ya. Dan ini salah satunya memang adalah karena kita mungkin menyasar orang yang itu saja gitu ya. Dan ini salah satu
yang memang menjadi akar permasalahan kalau kita belum mengatur mengenai agen asuransi ini. Pengaturan unit usaha syariah juga diamanatkan di sini, meskipun sudah diatur secara khusus di POJK 11. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, memang di dalam POJK ini kita juga mengatur mengenai turunan dari kepemilikan, supaya ini sesuai dengan implementasi dari PP mengenai kepemilikan asing.